gila kok, lu gak gemeteran? Enggak. Lu hilang 180 miliar dalam 1 bulan. Gak masalah, gitu. Gak masalah. Gue bilang, bentar ya, mau kencing dulu. Gue kencing, kamar mandi gue terus, bajingan! Kenapa kita harus diversifikasi? Why? Kalau kita tahu apa yang kita beli, all in dong. Fase pertama saya itu dimulai dari 2020. Ya ini waktu zaman-zaman COVID lah. Fase 2. Nah, ini fase yang merubah hidup saya, ya, fase 2. Kenapa berubah? Karena dari 16 ini perlahan-lahan saya masukin ke satu emiten yang teman-teman tahu sendiri. Kita masuk ke PANI, ABMM saya jual. Saya masuk di bulan 9 September 2022. Sampai sekarang nggak ada yang saya jual, teman-teman. Paling saya repo doang. Enggak. Canda, bercanda. Tidak ada selembar helai pun yang saya jual. Satu lot pun enggak ada. ABMM saya TP. MBHP saya TP. ITMG saya TP. Mulia saya TP. ITMG 4 bagger plus dividennya bisa 5 bagger, teman-teman. Bagi saya 2022 waktu itu saya nggak ekspektasi bahwa call itu sampai $400. Saya juga nggak nyumpain Rusia sama Ukraina perang, enggak. Serius. Tapi ketika ada rezeki datang, kan gitu lihat, perang ini pasti call supply terganggu. Ya udah, tahan lagi gitu kan. Dan ternyata I got the maximum profit at that time. 16 Maret masuk PANI, nggak bisa banyak, bertahap. Ya, jadi kalau Mulia 250%, MBAP 250%. Jadi kalau saya lihat, kenapa batu bara yang MBAP, ABMM, TMG itu jauh lebih profitnya menarik. Adaro saya bagger, tapi cuma 1 bagger doang. Ini cuma 1 bagger. Karena saya dapetin bahwa untuk seperti ABMM, ITMG, waktu itu tidak se-famous mereka atau tidak sebasah. Kalau kata Ko Hengki, basah gitu ya. Karena udah banyak yang tahu, udah banyak yang ngulas. Saya cari orang-orang yang sepi. Saya beli mulai di September, beli cicil teman-teman. Tiap hari ya, antri 945, 950, 975, terus antri terus. Tanggal 8 Desember beli, 12 Desember, 14. Ini saya nemuin yang Desember ya, yang Oktober, November saya nggak ketemu sih. Saya tiap hari saya beliin. Bahkan beli gini, saya cicil sampai kadang-kadang saya bilang gila. Pas udah dalam journey ya, gue gila juga ya. Tiap hari gue beliin, nggak ngeliat yang lain tiap hari. Karena saya bilang, kalau conviction teman-teman, itu bagaikan agama. Teman-teman harus cari, bukan minta. Kalau conviction itu adalah diminta, kalau turun dikit, kok ada apa ya kok? Ada apa? Nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu siapa yang jualan gitu loh. Tetapi ketika naik sedikit, 10%, 20%, 50%, kok boleh tambah gak kok? Ya, boleh aja, gue sih nggak tahu. Tetapi selama ada margin of safety, selama margin of safety Anda ada, dan Anda masih menggunakan uang dingin Anda, let's go. Nah makanya conviction itu Anda harus cari. Kalau Anda udah cari, dibilang lu masuk neraka pun, lu bilang neraka lu surganya gua bos. Betul gak? Namanya conviction gitu. Jadi holder dada, siap? Saya gak punya dada. Mungkin chest ada. Atau winger kayak gitu. Oke. Ini yang kadang-kadang suka orang gila. Kan saya bikin Instagram kan kalau teman-teman lihat saya suka ngoceh aja. Lu percaya syukur, nggak percaya orang emang nggak ada niat. Karena bagi saya men-share sesuatu itu, mama saya pernah ngomong, lu punya kemampuan gitu kan. Ya share aja, siapa tahu ada yang tertarik. Nanti dikatain mah, enggak lah. Tapi bener lu katain. Gue dikatain gendut. Gue sampai ngadu sama gue, mah, Uyung dikatain gendut mah, gendut. Mak gue megang tangan gue, terus natap, kamu nggak gendut nak, kamu montok. Ya udah, ya aku keep sharing gitu kan, keep sharing. Jadi teman-teman, saya kalau beli saham, terus terang nggak pernah lihat laporan keuangan. Saya lihat laporan keuangannya itu belakangan. Saya lihat bisnisnya itu bagaimana dulu. Proses bisnisnya ngerti dulu nggak teman-teman?
Jangan teman-teman merasa beli 100 mahal, tapi beli 1000 murah, itu murah. Jangan gitu loh. Lihat dulu bisnisnya, lihat dulu value-nya, lihat dulu revenue-nya, lihat dulu market cap-nya. Kira-kira bagaimana gitu loh. Kalau saya lihat teman-teman, ini mungkin sama laporan keuangan gini, gila, gua beli pernya di 8.600. You see, imagine. Gila, Pak Yanto beli 8.600, katanya orang fundamental. Iya, I'm beli. Tetapi yang teman-teman tidak lihat adalah proses. Ya kan? Ini banyak banget orang kita bilang kita adalah fundamental, kita investor analis berapa macam. Tetapi prosesnya nggak mau lihat. Sekarang Pani itu pernya 400 teman-teman. Masih gede. Tetapi kan dengan right issue 3, dia sudah bilang dia akan mau beli CBDK. Di mana CBDK itu memegang 50%, 51% terpartinya gitu kan. Kalau CBDK dibeli, berarti kan per PBV berapa? Udah otomatis turun separoh. 200 dari 400. Oh masih tinggi. Ya percuma ngomong sama lu gak cocok sama gue. Simple gitu loh. Simple gitu. Gue cuma ngajak lu jadi kaya gitu loh. Kalau lu gak mau ya udah selesai bagi gue. Gue bukannya kalau lu mau, nih gue cara hitungnya begini. Kalau gak mau, it's okay gitu. Ya. Jadi karena bagi saya laporan keuangan itu adalah informasi yang telat teman-teman. Bukan saya benci laporan keuangan, enggak. Laporan keuangan untuk konfirmasi. Tetapi you must know the process, you must know the business, how it's work gitu. Waktu 2022, kita lihat bahwa dia tanah awalnya 2.650 hektar. Ya enggak? Injek pertama cuma 650 hektar. Kalau 650, hitungan kasar saya, ya kira-kira market cap-nya cocoknya sekitar, waktu itu kan masih 11 miliar, ya 30T, 40T lah, atau 3.000, 4.000 lah gitu kan. Nah, waktu red issue kedua, 8,5T, atau 850 hektar dia masukin lagi. Ya kan bertahap gitu kan. Apa yang saya lakukan? Kita cek teman-teman, kita cek. Saya muter sama adik saya nih, kita hitung truknya berapa. Satu tank engkol ini itu 3 juta loh teman-teman, buat isi 20 meter kubik. Bayangin dia covernya berapa meter, dan Pani itu kan rawa. Dia harus di tanahnya itu sekitar minimum 2 meter. Jadi you can see how the cost gitu kan. Nggak mungkin dia jual murah. Dari sini kita bisa hitung kasar, oh ya tanahnya bagaimana? Setelah kita muter pakai mobil, kita confirm pakai Google Earth. Nah ini ya, zaman-zaman sekarang ini yang sudah banyak teknologi canggih, teman-teman investor masih pakainya RTI, wah PR-nya 4.000 nih, PBV-nya 200 nih gak menarik. Gak bisa. Kita sebagai investor individu harus memanfaatkan semua teknologi yang ada untuk berkompetisi, betul gak? Kan kita berkompetisi satu sama lain. Kita kan mau cepat-cepat kaya duluan, betul gak? Masa kita mau lihat, wah kita berkompetisi dengan lain untuk masuk duluan di harga paling rendah. Kalau kita lihat, saya masuknya dari 30 September, harga dari 1.200 turun 900, saya beli terus sampai sekarang belum saya jual. Jadi Pani adalah life changing bagi saya dan keluarga saya. Saya all in-nya bukan hanya saya teman-teman, sampai keluarga besar saya all in semua. Sampai saya bilang sama mama saya, Yung, namanya Yung, lu yakin? Yakin. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya paling gila bareng mah. Kalau kagak kayak bareng, kita gila bareng, udah selesai. Untung teman-teman ketemu saya di sini. Kalau nggak ketemu saya di lampu merah Grogol, di mana anakku, di mana istriku. Ya, untungnya gitu kan. Dan saya bukan hanya teman-teman saya pun ada. Tiap jalan pagi ya, koko muda gitu kan. Udah beli kok? Belum, besok gitu kan. Besok jalan pagi lagi ketemu dia. Udah beli kok? Kata temen gue, gila PR-nya 4.000. Sampai ketiga, kau udah beli? Kok, lu gak beli, lu jangan ngomong sama gue. Saking saya gitu. Sampai anak kantor bilang, lu beli. Kan saya bilang ini gila, barang bagus banget. Orang gak ada yang tahu. Dan semua sekarang have fun. Beberapa teman saya malah udah pensiun. Jadi full investor gara-gara Pani. Ada yang kanker. Bisa kanker, bisa berobat di rumah.
Jadi bagi saya, kenapa kita harus diversifikasi? Why? Kalau kita tahu apa yang kita beli, all in dong. Kalau lu nggak tahu apa yang lu beli, ya jangan diversifikasi. Jadi bagi saya, selama saya tahu saya nggak pernah takut. Lalu, apakah nggak takut kalau ada black swan event? Nah ini kan black swan itu kan memang sesuatu yang tidak pernah bisa diperhitungkan di dalam suatu perjalanan bisnis, ada aja. Bagaimana waktu itu ada black swan event? Kita cek dulu, poin-poinnya apa sih? Poin-poinnya apa gitu loh. Pertama dibilang PSN-nya dicabut. PSN itu nggak ada duitnya bos. PSN itu tanah negara yang nganggur dimanfaatkan buat kepentingan rakyat sekitar, naikin perekonomiannya, ada lapangan kerja. Itu tujuannya. Tanahnya tanah negara, udah tanah negara pasti nggak bisa dijual. Akhirnya kan dibangun kan pakai duit siapa? Duit papa gua. Betul gak? Kalau nggak ada PSN kan papa gua nggak perlu keluar duit. Lebih enak. Checklist, green. Kedua, kasus tanahnya apa? Kasus tanahnya katanya tanah ini. Pas kita cek, ini tanah abrasi. Kalau teman-teman nggak percaya, saya kan suka main di daerah situ kan, karena kita sering ngecek lapangan. Ini ada satu tanah milik PT Jaya Land, sebelah radar Auri. Itu udah masuk laut. Terus pemerintah kan gampangnya, oh ini masuk laut, ini jadi haknya hilang. Nggak bisa. Ada undang-undangnya gitu kan. Tapi karya udah beres semuanya. Jadi kita lihat dulu, bagaimana, apakah event-event seperti ini bisa kelar, bisa selesai, dan bisa dilanjutkan proyeknya. Kalau badak, saya nggak pernah takut. Nah ini nih, puncak-puncaknya nih. Ini waktu ini, kok Andrea Hakim nih lari ke New Zealand nih, ya kan? Saya waktu di sini ketemu rekannya Cico Ai, kok Andris, kok Alvin gitu ya. Kita makan di Plaza Indo, lagi duduk. Gila kok, lu gak gemeteran? Enggak. Lu hilang 180 miliar dalam 1 bulan. Gak masalah gitu, gak masalah. Gue bilang, bentar ya mau kencing dulu. Gue kencing, kamar mandi gue terus, bajingan! Bajingan! Enggak, bajingannya gak ada, gak ada bajingannya gak ada. Cuman kelahiran aja, gak bisa beli Velali. Iya, nyangkut di perut, gak cocok juga lah. Jadi drawdown ini terjadi, apa yang terjadi? Selama masih ada MOS, nah makanya paling penting dalam investment adalah margin of safety dan uang dingin. Kalau kita pakai uang dingin, tenang teman-teman. Mau keluar berapapun ya paling kita loss opportunity aja yang dulunya 12-14 bagger cuma 7-8 bagger let's say gitu kan. Tapi dengan uang dingin dan margin of safety yang cukup, kita akan bisa lewati ini. Nah ini yang kadang-kadang berbahaya, kita main corporate action, beli backdooran, informasinya belum jelas, udah hajar. Wah banget, itu bahaya banget teman-teman. Jangan pernah takut kalau kita main corporate aksi. Nggak mungkin kita langsung cepat kaya, nggak. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Ya kan? Yang jadi masalah orang mau cepat kaya, beli dulu, mikir belakangan. Kalau saya enggak, saya mikir dulu, belum tentu beli gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang saya beli lebih mahal daripada harga wajarnya. Saya bukan orang pintar teman-teman. Cuman saya melakukan hal ini dan sudah saya jalanin dan ada hasilnya. Gitu. Tapi belum tentu cara saya ini cocok sama teman-teman. Jadi saya setuju, maksudnya kalau teman-teman suka yang bergerak aktif tiap hari, lebih cocok dengan gayanya kok Hengki gitu kan. Wah demen. Kalau yang mau full fundamental, bisa kok Riva gitu kan. Tapi kalau mau yang corporate action, backdooran, bisa gitu cara saya. Karena kenapa? Karena dengan backdoor corporate action yang tepat, ya teman-teman bisa dapetin checkpointnya luar biasa.